Halo, selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan terkait UTS Supply Chain Management. Nama saya Thomas Darmawan dengan NPM 5423220048. Pada UTS kali ini saya akan menjelaskan alur skenario terkait membuat website tentang furniture dengan harga normal, diskon, dan harga potongan kupon 15% untuk produk tertentu menggunakan ongkir ya. Perusahaan Indramayu melakukan kerjasama dengan PT Ametis untuk membuatkan website furniture mereka. Maka saya harus mendesain website dengan sebaik mungkin dan di dalam website terdapat e-commerce yang akan digunakan untuk pelanggan memesan barang. Tidak perlu datang langsung ke toko. Beberapa barang dan ketentuan harganya adalah sebagai berikut. Meja kuantitinya satu dengan harga 1,5 juta, sofa dengan harga 2,6 juta dengan diskon 10% dan juga lemari dengan harga 10 juta dengan potongan kupon sebesar 15% ya. Jadi yang sofa diskon, yang lemari menggunakan kupon. Nah, langkah pertamanya di sini saya akan membuat website dengan menggunakan Odoo SOL ya. Jadi teman-teman bisa langsung buka aja localhost 8069 lalu login menggunakan admin. Nah, setelah login, langkah selanjutnya adalah teman-teman perlu mengaktifkan developer mode di bagian setting ya. Setelah mengaktifkan developer mode, teman-teman akan muncul logo kumbang yang berarti developer mode sudah aktif. Jika developer mode sudah aktif, kita akan masuk ke langkah berikutnya, yaitu kita ke kiri atas, lalu kita klik dan membuka menu apps untuk menginstal website dan e-commerce. Karena tugas kali ini adalah membuat website dan e-commerce ya. Setelah kita mengaktifkan website, kita akan muncul tampilan seperti ini jika proses aktivasi sudah selesai. Kalau udah, kita langsung aja klik Let's Do It dan mengikuti step-stepnya ya, teman-teman. Setelah mengikuti step-stepnya gitu ya, seperti memasukkan tujuan pembuatan website, untuk bisnisnya untuk apa gitu, kita akan dapat menambahkan page dan fitur pada website kita nanti. Di sini saya contohnya centang aja semua, lalu langsung aja kita build my website. Setelah proses pembuatan selesai, kita akan disuruh minta memilih favorit theme kita ya. Jadi ini adalah template dasar website kita nanti sebelum kita dapat modifikasi gitu ya. Nah, kebetulan di sini saya memilih theme yang di tengah. Nah, setelah itu kita akan loading, menunggu beberapa menit sampai websitenya betul-betul jadi ya, teman-teman. Nah, di sini adalah contoh website yang sudah jadi ya. Dia akan langsung menyesuaikan gitu ya dengan nama perusahaan kita gitu. Kalau furniture dia akan membuatkan template untuk furniture, begitu juga dengan yang lainnya. Nah, kalau udah kita bisa langsung masuk ke menu setting untuk masuk ke langkah selanjutnya. Nah, di setting ini kita ngapain? Kita perlu untuk membuat company name kita ya, teman-teman. Nah, di sini saya masukkan company name-nya nama Ametis. Kita melengkapi juga apa namanya? Informasi umum terkait website-website kita. Lalu bisa kita save manually. Kalau sudah, di kanan atas kita pindahkan dari My Company menjadi PT Ametis. Lalu kita bisa kembali ke website kita untuk mempercantik tampilan website yang ada di kanan atas nih. Di sini nanti ada menu edit. Nah, itu bisa kita customize, bisa kita edit-edit ya. Di sini saya memberikan contoh sederhana. Di sini saya mengganti ya homepage-nya gitu. Bukan logo perusahaan saya, yaitu Ametis. Move Ametis menuju Crafting Timeless gitu ya. Lalu saya juga di homepage memasukkan foto-foto produk yang akan saya jual sesuai dengan skenario, yaitu meja Amethyst Edition, lemari Amethyst Edition, sofa Amethyst Edition gitu ya. Jadi di homepage itu, di website, teman-teman bisa atur, bisa edit sesuai kemauan teman-teman gitu ya. Teman-teman bisa ganti gambar, menambahkan visi misi perusahaan, company profile, habis itu eh, kontak. Jadi pelanggan bisa menghubungi kita gitu ya. Nah,
Selanjutnya, ini adalah daftar-daftar produknya gitu ya. Dengan untuk masuk ke sini, teman-teman langsung aja masuk ke website, klik menu shop gitu ya. Nanti kita bisa ngeliat nih produk-produk yang ada, yang udah kita buat. Nah, seperti ini. Nah, ini ada list-list produk. Nah, untuk nambahin produk, kita bisa langsung aja klik new gitu ya. Lalu memasukkan nama produknya, memasukkan keterangan-keterangan, harga, menambahkan stok, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini saya udah buat sofa Amethyst Edition, meja Amethyst Edition, dan juga lemari Amethyst Edition gitu ya. Nah, setelah itu kita langsung aja masuk ke langkah selanjutnya, di mana kita akan belajar membuat voucher diskon dan juga kupon untuk barang-barang yang udah kita jual sesuai dengan skenario yang sudah diberikan. Nah, langkahnya adalah kita mengklik e-commerce di kiri atas gitu ya. Kita klik diskon dan loyalty yang ada di bawah. Kalau udah, kita bisa aja langsung klik new untuk membuat voucher diskon dan juga kupon ya. Nah, pertama sesuai dengan skenario ya, saya akan membuat 15% diskon kupon untuk pembelian produk tertentu. Nah, di sini kita program name-nya kita namain aja 15 diskon kupon, lalu conditional rules-nya ya, dan juga reward-nya itu kita sesuaikan dengan ketentuan yang harus kita masukkan sesuai dengan kupon tersebut. Nah, di sini conditional rules-nya adalah minimum quantity-nya satu karena memang tidak ada minimum purchase ya, teman-teman. Lalu untuk diskonnya di sini saya masukkan 15% ya. Order with coupon ya. Jadi diskon 15% ini hanya aktif jika konsumennya mendapatkan kupon. Nah, di sini bisa kita lihat udah jadi tapi promonya masih nol. Nah, ini di sini kita perlu generate kuponnya ya. Nah, di sini udah saya generate, kita dapat kode kuponnya. Inilah nanti yang akan kita berikan kepada konsumen kita. Seperti itu. Nah, ini kuponnya saya kirimkan via email ke pelanggan gitu ya. Nanti pelanggan akan dapat nih kodenya. Nah, ketika kode itu digunakan, maka dia akan mendapatkan diskon 15%. Nah, ini contohnya. Langkah selanjutnya adalah kita mengaktifkan shipping methods, yaitu metode pengiriman di e-commerce kita. Langkahnya adalah kita masuk ke e-commerce, kita pilih shipping methods, lalu kita buat new, gitu ya. Nah, ini shipping methods, kita pilih menu new di kiri atas, lalu kita namakan normal delivery charge, gitu ya, pengiriman normal. Habis itu kita masuk ke menu configurations, ke contacts, banks untuk membuat akun bank gitu ya. Misalnya di sini saya membuat akun Bank Mandiri gitu ya, bank identifier code-nya MDN gitu misalnya. Lalu kita bisa new dan mengisi account number kita gitu ya. Jadi nanti mereka bisa melakukan transfer atau pembayaran ke rekening bank tersebut. Setelah itu kita bisa kembali ke home menu dan masuk ke website kita lagi. Lalu kita bisa pilih ke menu configuration untuk membuat payment provider yang masih kosong. Langkah selanjutnya adalah kita membuat payment providers yang baru dengan cara mengklik company di pojok kanan, ubah ke default company awal, lalu pilih wire transfer ya. Di sini bisa lihat kita kembali ke default awal di kanan atas ya My Company, lalu kita mengaktifkan wire transfer di payment providers. Kalau sudah, kita bisa langsung aja nih melakukan simulasi pembelian dengan menggunakan kupon voucher ya, teman-teman. Yaitu kupon voucher 15% yang udah kita buat tadi. Di sini ya, kita langsung aja ke shop gitu ya, kita pilih produknya, kita add to cart. Kalau sudah, nah terlihat nih awalnya lemari itu harganya 10 juta gitu ya. Tapi setelah kita mengapply kode yang sudah kita buat tadi, nah muncullah 15%
diskon. Gitu ya, teman-teman. Jadi kuponnya sudah bisa bekerja. Nah, itu adalah cara kita membuat kupon untuk pelanggan-pelanggan kita, mungkin pelanggan setia atau untuk item-item tertentu yang ingin ditingkatkan penjualannya pada periode atau bulan-bulan tertentu gitu ya. Jadi teman-teman bisa buat ini kupon. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal mengirimkan atau mengisi alamat pengiriman sesuai alamat kirim si konsumen seperti itu ya. Nah, totalnya adalah 8,5 juta setelah diskon. Nah, langkah selanjutnya adalah 10% diskon for sofa gitu ya. Nah, langkahnya sama teman-teman, kita masuk ke menu new discount and loyalty gitu ya. Kita harus membuat conditional rules dan rewards-nya. Nah, conditional rules-nya saya langsung buat aja 10% untuk pembelian sofa gitu ya. Nah, di sini nggak ada syarat apa-apa karena diskonnya adalah diskon langsung, jadi nggak perlu pakai kupon. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini, ketika saya masukkan sofa ke keranjang belanja, maka sofa itu akan langsung terdiskon otomatis tanpa saya memasukkan diskon code gitu ya. Nah, sedangkan untuk meja nih, teman-teman bisa lihat tuh, ya kan, nggak ada diskonnya karena memang sesuai dengan skenario awal bahwa pembelian meja tidak ada diskonnya. Nah, kurang lebih begitu teman-teman cara kita membuat website, membuat e-commerce, membuat kupon diskon, membuat diskon untuk produk, untuk meningkatkan penjualannya pada periode waktu tertentu. Dan teman-teman di Odo SOL ini, itu ya teman-teman bisa buat website dengan mudah banget, membuat e-commerce mudah banget. Semua template-nya udah disediain, teman-teman bisa customize, bisa desain sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi Odo ini akan sangat membantu proses bisnis teman-teman ke depannya untuk meningkatkan skala bisnis menjadi lebih besar lagi. Sekian terkait alur website dan e-commerce dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan memberikan hasil yang maksimal pada bisnisnya. Terima kasih, selamat siang.